Justru ketika dipuji ramai-ramai, dihormati, dikagumi, itulah saat terburuk bagi saya ya. Karena nggak jujur melihat siapa diri yang sebenarnya, ketipu oleh pujian orang. Kita merasa di sini padahal Allah tahu. Tapi siapa. AA mengalami hal itu. Ya. Merasakan hal itu nggak? Bahwa ketika dipuji terus jadi Wah iya, ujub, itu manusia tuh ya. takabur, manusia yang lalai terhadap hatinya. Waktu itu menikmati, tapi kan alhamdulillah oleh guru dibimbing. Jadi ketika takdir dicaci maki, ini nikmat besar, kata guru saya begitu. Ada yang menyebutkan salah seorang ulama, siap-siap katanya, mengamalkan ilmu kelapa. Apa itu ilmu kelapa? Kelapa itu tidak pernah keluar saripatinya, kecuali satu dijatuhkan dari pohon, dari ketinggian. Aduh keren banget. Udah jatuh bukannya dibelai, dijambak sampai gundul. Iya. Udah gundul digetok, nggak ada getok kelapa pelan-pelan, pak. Udah belah, cungkil. Udah dicungkil, disisit, udah disisit, parut, udah diparut. Itulah saatnya seorang ulama keluar ketauhidannya ketika sudah lepas dari hatinya harta, benda, pujian, popularitas, cinta ke makhluk yang berlebihan. Itulah nanti dunia akan dikasih lagi, tapi sudah tidak akan memperbudak. Tapi coba saya mau tahu nih, karena ngomong seperti itu saya jadi penasaran, jadi pengen tahu. Ketika AA dicaci-caci, satu Indonesia caci-caci, gimana caranya menemukan kebahagiaan? Oh, pada waktu awalnya kaget. Pasti, karena belum paham. Tetapi ketika paham bahwa bahagia itu bukan pada pujian, tapi pada menyikapi pujian, dan dicaci itu bukan penderitaan. Dicaci bisa bahagia kalau kita menyikapinya dengan benar. Gini, orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian itu karena salah jawabannya. Oke. Ya kan? Ya. Emang dipuji bakal bahagia? Enggak, orang yang diperbudak pujian tuh menderita itu. Terus saja. Nah, bagaimana? Karena tahu bahwa dihina itu pertama, kalau kita dihina orang ya, kita bersyukur bukan kita yang bagian menghina kita. Kayak kita kecopetan. Iya kan? Kenapa ketawa? Ini bagus banget ini. Ya benar. Kita bersyukur karena bukan kita yang menghina orang ya. Iya. Iya. Itu kan luar biasa. Kan menghina tuh zolim. Kalau kita dihina ya nggak ada masalah ya. Izin kata-katanya saya pakai nanti boleh ya? Bebas. Kalau kebenarannya pasti dari Allah ya. Yang kedua, dengan dihina orang kita dapat pelajaran akhlak buruk yang tidak boleh kita miliki. Oke. Jadi ketika orang mencaci, Allah menunjukkan saya tidak boleh berkelakuan seperti itu. Saya sudah rasakan tidak enaknya dihina, saya nggak boleh menghina siapapun. Karena ada yang menghina kita jadi tahu. 3, dengan dihina orang kita jadi evaluasi diri. Jangan-jangan ini adalah buah dari kehinaan saya selama ini, dari dosa-dosa saya. Bukankah setiap kali kita disakiti itu kan diundang oleh dosa kita. Jadi tidak ada satupun maksiat dan dosa yang tidak dilihat Allah, yang tidak ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, itu udah pasti kembali ke kita juga. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu itu diundang oleh tanganmu sendiri, oleh perbuatan kita. Asy-Syura ayat 30, tadi Al-Isra ayat 7 ya. Jadi ini pasti dosa saya nih. Kayak dompet hilang, ini saya jarang bayar zakat. Saya sedekahnya pelit. Allah tahu apa yang saya lakukan. Jadi sarana tobat. Nah, kata guru AA, gak ada apa-apanya penghinaan orang.